Perkenalkan, nama saya Theo Sinarta Nababan dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan materi fisika kelas 12 bab 8 tentang radiasi benda hitam. Apa itu radiasi benda hitam? Radiasi benda hitam adalah salah satu jenis radiasi elektromagnetik termal yang terjadi di dalam atau di sekitar benda dalam keadaan kesetimbangan termodinamika dengan lingkungannya, atau saat ada pelepasan dari benda hitam. Benda hitam merupakan benda yang buram dan tidak memantulkan cahaya. Diasumsikan demi perhitungan dan teori berada pada suhu konstan dan seragam. Benda hitam merupakan penyerap dan pemancar kalor radiasi sempurna, efisiensi 100%. Besar energi yang dipancarkan oleh suatu permukaan benda hitam dalam bentuk radiasi kalor setiap satuan waktu sebanding dengan luas permukaan dan sebanding dengan pangkat 4 suhu mutlak benda itu. Radiasi panas yang dilepaskan spontan oleh banyak benda dapat diperkirakan sebagai radiasi benda hitam. Sebuah daerah terinsulasi sempurna yang berada pada kesetimbangan termal secara internal berisi radiasi benda hitam dan akan melepaskannya melalui lubang yang dibuat pada dinding. Lubang dibuat kecil sehingga tidak berpengaruh pada kesetimbangan. Benda hitam pada suhu ruang terlihat hitam karena semua energi yang ia radiasikan adalah inframerah dan tak dapat dilihat mata manusia, karena mata manusia tak dapat melihat warna pada intensitas cahaya yang sangat rendah. Sebuah benda hitam jika dilihat dengan gelap terlihat berwarna abu-abu. Namun, ini karena mata manusia hanya sensitif terhadap hitam dan putih pada intensitas cahaya yang sangat rendah. Pada kenyataannya, frekuensi cahaya pada range terlihat tetaplah berwarna merah. Meski spektrum puncaknya berada pada kisaran inframerah, jika sedikit dipanaskan, warnanya terlihat merah tua. Jika temperatur dinaikkan terus, maka menjadi biru putih. Meski planet dan bintang tidak berada pada kesetimbangan termal dengan sekitarnya, dan juga bukanlah benda hitam sempurna, radiasi benda hitam digunakan pertama kali sebagai perkiraan untuk energi yang mereka lepas. Lubang hitam adalah benda hitam yang mendekati sempurna, karena ia menyerap semua radiasi yang datang padanya. Telah diajukan bahwa mereka melepas radiasi benda hitam, disebut radiasi Hawking, dengan suhu tergantung massa lubang hitam. Radiasi termal. Radiasi termal adalah radiasi elektromagnetik yang dipancarkan oleh permukaan sebuah benda semata-mata berdasarkan temperaturnya. Frekuensi gelombang yang dipancarkan radiasi termal mengikuti sebuah distribusi probabilitas yang bergantung hanya pada temperatur. Yang dimaksud dengan istilah benda hitam adalah benda yang memiliki kemampuan untuk menyerap kalor dengan baik. Pada benda hitam, kalor yang terserap tersebut akan kembali dipancarkan dalam bentuk radiasi gelombang elektromagnetik. Besarnya pancaran radiasi gelombang elektromagnetik itulah yang disebut sebagai emisivitas. Emisivitas benda merupakan konstanta yang menyatakan kemampuan benda untuk memancarkan radiasi. Besarnya antara 0 sampai 1. Untuk benda hitam yang memancarkan radiasi paling baik, maka harga emisivitasnya sebesar 1. Fenomena radiasi benda hitam dapat dijelaskan melalui radiasi kalor dan hukum pergeseran Wien. Hukum Stefan Boltzmann. Hukum Stefan Boltzmann ini menyatakan bahwa jumlah energi yang dipancarkan per waktu dari satuan luas permukaan benda hitam ideal akan sebanding dengan kekuatan keempat suhu absolut benda hitam tersebut. Benda hitam memancarkan semua energi yang diserapnya menjadi kalor. Tokoh yang mengamati radiasi kalor dalam benda hitam adalah Joseph Stefan. Joseph Stefan adalah ilmuwan fisika yang berasal dari Austria yang melakukan percobaan mengamati radiasi kalor pada tahun 1879. Hasil penemuan dari Joseph Stefan ini diperkuat oleh tokoh ilmuwan lain, yaitu Boltzmann. Oleh karena itu, hasil percobaan tersebut lebih dikenal dengan hukum Stefan Boltzmann. Hukum Stefan Boltzmann berbunyi, jumlah energi yang dipancarkan persatuan permukaan sebuah benda hitam dalam satuan waktu akan berbanding lurus dengan pangkat 4 temperatur termodinamikanya. Hukum Stefan Boltzmann dapat dituliskan dalam rumus sebagai berikut.
P sama dengan sigma A T keterangan. P adalah daya radiasi, W sama dengan J per S, A sama dengan luas permukaan meter persegi, sigma ialah konstanta Stefan Boltzmann sama dengan 5,67 dikali 10 pangkat minus 8 W per M pangkat 2 K pangkat 4. E sama dengan emisivitas atau benda hitam, E sama dengan I. T sama dengan suhu atau K. Contoh soal. Sebuah benda dengan luas permukaan 200 cm persegi bersuhu 727 derajat Celcius, emisivitas benda sekitar 0,6. Tentukan daya radiasi pada benda tersebut. Oke, mari kita kerjakan. Diketahui sigma sama dengan jadi, besarnya daya radiasi atau laju energi rata-rata pada benda tersebut sebesar 680,4 watt. Berikutnya ialah hukum pergeseran Wien. Hukum pergeseran Wien menyebutkan bahwa panjang gelombang radiasi benda hitam bergantung pada suhunya. Ketika intensitas maksimum, panjang gelombang akan bergeser dengan hubungan yang terbalik dengan peningkatan suhu. Berikutnya adalah teori klasik dan teori Planck. Teori klasik radiasi benda hitam dikemukakan oleh Rayleigh-Jeans. Rayleigh-Jeans menganggap benda hitam merupakan molekul atau muatan pada bola berongga. Sebelumnya benda hitam diilustrasikan sebagai benda berongga di mana tidak ada cahaya yang dapat masuk ke dalamnya karena sulit menemukan benda yang hitam sempurna. 1. Teori Wien. Teori Wien menyatakan hubungan antara intensitas radiasi dan panjang gelombang menggunakan analogi antara radiasi dalam ruangan dan distribusi kelajuan molekul gas.
Teori Wien hanya mampu menjelaskan radiasi benda hitam untuk daerah panjang gelombang pendek, tetapi gagal untuk daerah panjang gelombang panjang. 2. Teori Rayleigh-Jeans. Teori Rayleigh-Jeans hanya mampu menjelaskan radiasi benda hitam untuk daerah panjang gelombang panjang, tetapi gagal untuk daerah panjang gelombang pendek. B. Teori Planck. Teori Planck menyatakan bahwa energi radiasi gelombang elektromagnetik yang dipancarkan atau diserap oleh bahan berupa paket-paket energi disebut kuanta atau foton. Molekul-molekul memancarkan atau menyerap energi dengan cara melompat dari satu tingkat energi ke tingkat energi lain. Molekul akan memancarkan atau menyerap energi hanya ketika molekul mengubah tingkat energinya. Jika molekul tetap tinggal dalam satu tingkat energi tertentu, tidak ada energi yang diserap atau dipancarkan molekul. Berdasarkan teori kuantum tersebut, Planck dapat menentukan hukum radiasi Wien dan hukum radiasi Rayleigh-Jeans dan menyatakan hukum radiasi benda hitamnya yang akan berlaku untuk semua panjang gelombang. B. Sifat dualisme partikel gelombang cahaya. 1. Efek fotolistrik Einstein. Berdasarkan teori Planck dapat dijelaskan mengenai sifat dualisme cahaya, yaitu sifat partikel dari gelombang cahaya. Sifat partikel gelombang cahaya diantaranya adanya efek fotolistrik yang dikemukakan oleh Albert Einstein. Teori Planck yang mengemukakan bahwa cahaya merupakan pancaran paket-paket energi yang disebut foton berhasil dijelaskan dengan baik oleh Albert Einstein dengan percobaan. Peristiwa efek fotolistrik yaitu terlepasnya elektron dari permukaan logam karena logam tersebut disinari cahaya. Menurut Einstein, energi yang dibawa foton adalah dalam bentuk paket. Energi ini jika diberikan pada elektron akan diberikan seluruhnya sehingga foton tersebut lenyap. Karena elektron terikat pada energi ikat tertentu, maka diperlukan energi minimal sebesar energi ikat elektron tersebut. Besarnya energi minimal yang diperlukan untuk melepaskan elektron dari energi ikatnya disebut fungsi kerja atau energi ambang. 2. Penemuan sinar X. Penemuan sinar X oleh Wilhelm Röntgen tahun 1895 menggunakan prinsip yang berkebalikan dengan efek fotolistrik, yaitu proses perubahan energi kinetik elektron yang bergerak menjadi gelombang elektromagnetik. Penemuan sinar X berdasarkan prinsip adanya tumbukan antara logam dan anode sehingga menghasilkan radiasi energi. Energi inilah yang disebut sebagai sinar X. Proses perubahan energi foton menjadi gelombang tersebut juga merupakan salah satu bentuk kekekalan energi foton. 3. Efek Compton. Teori mengenai cahaya sebagai sebuah partikel memancing banyak ilmuwan untuk mengujinya. Salah satunya adalah Arthur Holly Compton, yang pada tahun 1923 melakukan sebuah percobaan untuk mengetahui apakah benar foton adalah sebuah partikel. Hanya ini video penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.